Kehebohan soal cerita rahim copot yang muncul dalam podcast Raditya Dika bersama Dr. Gia Pratama masih terus menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan panjang di kalangan tenaga medis. Setelah cerita itu viral, sejumlah dokter mulai mengemukakan pendapat hingga terbagi menjadi dua kubu. Ada yang meyakini kemungkinan kasus tersebut dan yang menegaskan bahwa hal itu mustahil terjadi. Situasi semakin memanas ketika perbedaan pandangan itu disuarakan secara terang-terangan di media sosial, membuat diskusi ilmiah berubah menjadi saling sindir. Dalam suasana yang semakin panas, Dr. Tirta akhirnya ikut bersuara dan menyoroti perilaku sebagian dokter senior yang dinilainya reaktif setiap kali ada kasus viral, tanpa mencoba melihat konteks secara kritis terlebih dulu. Ia menekankan bahwa perdebatan terbuka antar sejawat sebenarnya tidak perlu terjadi apabila komunikasi dilakukan secara pribadi. Menurutnya, banyak kesalahpahaman justru muncul karena komentar pertama kali dilontarkan di ruang publik, bukan melalui diskusi langsung yang lebih kondusif. Ia menilai dunia medis seharusnya menjadi ruang kolaborasi, bukan arena saling serang hanya karena perbedaan pendapat. Namun, jika ada pihak yang memilih menyerang terlebih dulu di media sosial, ia mengingatkan bahwa konsekuensinya adalah terbukanya peluang serangan balasan karena ruang digital tidak sama dengan lingkungan profesional seperti rumah sakit yang penuh etika dan kontrol. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini seriusan ketakutan Gen Z udah nambah lagi nih. Ternyata selain takut cacingin ada yang lebih nakutin lagi, rahim copot. Kita harus lebih takut sama rahim copot. Kok bisa? Guys, jaga fefek kalian. Ketakutan Gen Z di tahun ini sangat-sangatlah beda sama seperti biasanya. Biasanya takutan Gen Z itu nggak punya duit, nggak punya teman, nggak punya apapun yang dia pinginin. Tapi untuk tahun ini beda banget. Ketakutan Gen Z adalah takut rahim copot. Itu gimana? Coba jelasin, itu gimana rahim copot? Nggak masuk akal. Apa itu puzzle kah? Bisa bongkar pasang, dibawa ke bengkel kah? Bisa dilepas, bisa dipasang. Rahim copot itu gimana? Gimana? Coba jelasin. Rahim copot, ngebayangin, bayang nggak tuh rahim copot, rahim nih copot, ditarik sampai ususnya robek, kebayang nggak? Malu gue sih nggak kebayang. Udah gitu apa coba, dibawa pakai kresek, ke dokter teh, dok ini apa? Aing kalau jadi dokter aing nggak jawab kita, itu mah rahim bodoh. Aing kalau jadi dokternya, terus mana orangnya di mobil? Ya bancut, tinggalin di mobil. Kenapa nggak dibawa aja? Kenapa nggak langsung dibawa nih si tetehnya ke dokter? Ditinggalin, malah dibawa doang rahimnya. Kan Allah, emang kebayang. Oke, jadi rame banget tentang pro kontra si rahim copot ini. Jadi cerita ini bermula dari Dr. Gia yang cerita kalau misalkan dia pernah praktek di RSUD Garut dan menangani pasien yang rahimnya copot. Nah, dia cerita tuh di YouTube-nya Raditya Dika. Terus kontennya viral dan menimbulkan pro kontra di sosial media. Salah satunya ada teman sejawatnya yang bilang kalau misalkan nggak mungkin banget nih kalau si rahim itu bisa copot, karena secara teori itu nggak mungkin banget. Tapi ini point of view gue sebagai masyarakat biasa. Itu bisa aja terjadi karena teori ini kan yang bikin manusia ya. Tapi kalau misalkan Tuhan mau itu terjadi, ya terjadi. Karena di daerah itu banyak banget guys anomali-anomali kejadian yang memang nggak sesuai dengan teori. Dan pastinya dokter Gia ini menurut gue 100% asli. Dia juga pengalamannya udah banyak banget, dan dengerin deh cerita-cerita yang lainnya itu nggak kalah unik. Jadi menurut gua itu bisa aja terjadi kalau memang Tuhan mau menghendaki. Dan kadang teori nggak sesuai dengan kenyataannya. Terlebih si pasien ini juga ditangani sama orang yang bukan profesional, which is dukun beranak. Jadi itu bisa aja terjadi sih menurutku. Menurut kalian gimana? Kalian pasti udah nonton kan podcastnya Raditya Dika dengan Dr. Gia soal rahim copot guys. Nah, ini kan sebenarnya Dr. Gia itu kan mendengar cerita nih ya, tapi seriusan ya, itu ceritanya Dr. Gia seru banget, seolah-olah
dokter Gia yang ada di sana menceritakan soal proses rahim itu copot ya. Tapi gila, yang gue surprise adalah orangnya selamat, ibunya selamat setelah dioperasi, setelah dengan dokter bedah, dokter kandungan segala macam, orangnya selamat guys. Nonton deh podcastnya. Kok bisa ya rahim copot guys? Ini tuh cerita dari dokter Gia di podcastnya Raditya Dika. Dan ini tuh bikin bengong guys. Zaman 2025 ini masih ada yang lahiran di Paraji. Kalau teman-teman gak tahu itu Paraji apa, Paraji adalah dukun beranak yang membantu proses persalinan. Memang sih orang zaman dahulu itu proses persalinannya dibantu oleh Paraji, termasuk aku. Kata mamahku, aku itu lahir pakai Paraji. Tapi kan itu 29 tahun yang lalu ya guys. Tahun 2025 ini masih ada loh, masih ada orang yang lahiran di Paraji. Ini pelajaran untuk kita semua bahwa yang namanya teknologi itu semakin canggih. Sekarang itu perlu yang namanya USG. Kalau misalnya orang zaman dulu bilang USG itu nggak usah, jangan terlalu sering nanti terkena infrared atau apalah, itu nggak usah didengerin. Yang penting kesehatan bayi lu, yang penting kesehatan anak lu. Gua hamil 9 bulan tapi gue 19 kali USG. Why? Karena darah gue tinggi waktu hamil. Kenapa? Karena kan sayang ya sama anak, sayang ya sama kandungan kita, sayang ya ada nyawa di dalam perut. Tapi kenapa kok orang-orang zaman sekarang masih mikir yang namanya lahiran di Paraji? Kalau misalnya nggak ada biaya, gue merasakan sebagai pengguna BPJS bahwa BPJS itu 100% ditanggung. Bahkan anak gue lahir ditanggung sama BPJS. Jadi zaman sekarang nggak ada ya, kayak gak ada ya ceritanya lahir di Paraji. Sekarang teknologi udah makin canggih. Yang namanya USG itu harus dan wajib, itu penting. Tapi guys, ini jadi pelajaran untuk kita semua. Teman-teman yang sedang hamil, jangan pernah kalian kayak percaya dengan Paraji. Zaman sekarang itu zaman sudah canggih. Lebih baik kalian ke ahlinya, ke bidan, ke dokter kandungan lebih bagus. Dan itu tuh kalau USG itu wajib ya, jangan sampai kan nggak USG. Rahim copot guys, rahim copot, usus robek. Nah itu dia yang namanya tidak adanya edukasi. Pentingnya kita edukasi. Sekarang zaman sudah canggih, bahkan tutorial-tutorial udah ada di TikTok. Jadi guys, mulai sekarang kalian jangan bego. Kalau misalnya lagi hamil, cepat ke dokter, cepat ke bidan, periksanya ke sana. Rahim copot jadi kontroversi. Pasti kalian udah tahu kan berita yang lagi viral sekarang, yaitu persoalan seorang dokter yang cerita di podcastnya Raditya Dika kalau dia pernah menangani pasien yang rahimnya copot karena ditarik sama dukun beranak saat melahirkan. Nah, pernyataan dari dokter Gia ini mengundang banyak banget komentar dari dokter-dokter kandungan lainnya. Dan penjelasan dari dokter-dokter ini tuh kebanyakan mengatakan kalau hal tersebut tidak mungkin dari sisi teori atau jurnal-jurnal yang udah mereka baca. Jadi intinya tuh hal itu tuh sangat mustahil untuk terjadi. Tapi tadi aku nemu nih ada seorang dokter kandungan juga yang ngomong kalau hal itu bisa aja terjadi. Nih videonya nih. Memang rahim sendiri secara anatomi memang punya penggantung-penggantung gitu ya. Jadi ada penggantung di depan, ada yang di samping, ada yang di belakang. Nah itu bisa aja copot ya. Dari beberapa dokter yang menjelaskan tentang hal ini, aku baru nemu nih dokter yang ini yang mengatakan bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Dari huru-hara ini tentu saja mengundang berbagai macam komentar dari warga Indonesia Raya. Yuk kita review sekarang juga. Dokter Marcel, Dokter Amira, dan dokter yang paling spesialis bilang nggak mungkin. Nah ini udah subspesialis aja bilang bisa kok. Nah kan gimana dong? Kita kan masyarakat jadi bingung ya, sebenarnya ini mana yang benar? Gue nggak tega banget lihat dokter Gia dibilang ngarang sama dokter-dokter lain. Bener banget ya, aku juga nggak tega sama dia. Lagian kan dia seorang dokter, nggak mungkin dong dia ngarang cerita di suatu podcast yang dia tahu podcast itu bakalan ditonton banyak orang. Karena itu bukan podcast dari masyarakat biasa, itu podcast dari artis besar. Tentunya potensi viralnya sangat besar juga dong. Masa dia bakalan ceritain sesuatu hal yang nggak terjadi, yang dia tahu pasti bakalan dipertanyakan sama orang banyak, dan pastinya dia harus mempertanggungjawabkan kata-katanya itu.
Jadi rasanya nggak mungkin juga kalau dokter Gia bohong. Nah kan sampai ada yang bilang kalau dokter Gia melebih-lebihkan cerita katanya. Ya walaupun misalkan nih dokter Gia ada kata-katanya yang berlebihan, tapi nggak nyampe yang ngarang juga. Saya kan ceritanya tuh panjang, sampai sebutin tensi lah, sampai sebutin lokasi rumah sakitnya lah. Apa nggak bisa dokter-dokter yang ngomong kalau hal itu nggak mungkin terjadi cek langsung ke lokasi rumah sakitnya, apakah ini benar adanya, apakah cerita ini benar-benar terjadi? Kan bisa dikonfirmasi dulu. Atau mereka udah konfirmasi makanya berani ngomong kayak gitu. Tapi ya kan sebagai manusia yang percaya akan Tuhan, ya kan apa sih yang nggak mungkin untuk Tuhan? Semuanya bisa terjadi kalau Tuhan udah berkehendak. Bisa saja di luar sana ada banyak hal atau cerita-cerita atau kejadian yang lebih membagongkan lagi, yang lebih wow lagi, tapi kita nggak tahu karena emang kita nggak pernah lihat, dan kita nggak bakalan percaya kalau kita nggak pernah menyaksikan langsung. Menurut kalian gimana nih soal kontroversi rahim copot ini? Apakah ada yang sependapat sama aku?